Bab 1372. Badai besar. Dia mengeluarkan segepok uang kertas dari tasnya dan menaruhnya di atas meja. Tanpa berkata apa-apa, dia bangkit dan pergi. Kembali ke keluarga Slanka, Amel segera menemukan Kit. Duncan meninggalkan kota kasino, saya tidak tahu kemana dia pergi. Kit telah memperhatikan pergerakan Duncan, terutama dari barisan mereka. Setelah memberi kompensasi yang diminta Greyset, Duncan menghilang. Sebagai anggota Slanka di luar negeri, saingan terbesar mereka adalah Duncan. Dia tidak penting. Amelie mengabaikan keberadaan Duncan. Sampai hari ini, dia tidak lagi menganggap orang-orang seperti itu sebagai lawan. Setelah memastikan bahwa dia dapat mengontrol cabang Slanka di masa depan, visi Amel segera berubah. Terutama setelah dia berhubungan dengan Greyset berkali-kali, banyak hal yang secara halus mempengaruhinya. Kit jelas terkejut. Apakah dia tidak penting? Yang terpenting sekarang adalah Greyset. Kit masih sedikit tidak senang ketika dia mendengar nama Greyset, bahkan meski dia meminjam kekuatan Greyset kali ini untuk menyelesaikan lawan lamanya. Tapi kerugian keluarga mereka sangat nyata. Secara khusus, dia hampir merusak reputasi putrinya sendiri. Ayah, pandanganmu harus ditingkatkan. Amel tahu apa yang dipikirkan Kit dan berkata langsung. Lawan yang akan kita hadapi selanjutnya adalah yang paling merepotkan, jadi kita harus menjaganya. Maksudmu, Greyset? Bukan, tapi klan cabang, klan Slanka. Kata-kata Amel menyebabkan tubuh Kit bergetar, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Perhatikan baik-baik pergerakan klan. Nanti akan ada badai besar di sini. Kalau kita masih punya ide dan ingin mempertahankan cabang di sini, kita harus cari jalan. Kit tidak bisa mendengarnya. Metode dalam kata-kata Amel adalah metode Greyset. Tujuan garis keluarga Duncan tidak hanya untuk memperebutkan posisi patriark berikutnya, tetapi juga untuk membawa semua divisi kasino kembali ke klan. Setelah sekian tahun, keluarga Slanka telah terkoyak dan memiliki cabang sendiri di berbagai kota di luar negeri, dan mereka telah berkembang dengan sangat baik. Patriark klan utama selalu ingin mengintegrasikan keluarga Slanka dan mengelola semua sumber daya keluarga Slanka secara terpadu. Tetapi siapa yang mau? Ini semua dibuat oleh berbagai cabang dan generasi orang yang telah mencoba yang terbaik dengan pengorbanan darah dan air mata. Mereka ingin mengambilnya begitu saja. Garis keturunan Kit telah bertanggung jawab atas keluarga Slanka di kasino selama bertahun-tahun, dan mereka selalu bersikeras bahwa mereka tidak boleh dirampas oleh klan utama dengan cara ini. Tetapi Duncan dan yang lainnya selalu ingin kembali ke klan, ingin menjadi Slanka yang sebenarnya dan benar-benar memiliki nama keluarga ini. Kata-kata Amel membuat Kit benar-benar tenang. Sudahkah kamu memutuskan? Saya adalah patriark generasi berikutnya, dan saya memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Amel berkata, dan jika ingin memotong keserakahan klan, ini adalah kesempatan terbaik. Kesempatan terbaik. Kedua kata tersebut juga mengacu pada Greyset. Sebelum mengenal Greyset, Amel tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan di masa depan, tetapi setelah bertemu dengan Greyset, terutama setelah mengenalnya, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kali ini, saya tidak ingin menggunakan Greyset. Dia menghela nafas. Setiap kali saya ingin menggunakannya, pada akhirnya, saya digunakan olehnya. Tidak ada orang seperti dia yang bisa melakukannya.
Dia memandang Kit dan tiba-tiba tertawa. Jika dia benar-benar menantu laki-laki Anda, maka masa depan keluarga Slanka kita akan terjamin. Kit membuka mulutnya ingin mengatakan betapa baiknya putrinya dan bagaimana nadanya suaranya. Kelihatan masih ada jejak penyesalan dan kehilangan. Bab 1373. Yang pertama dari daftar pembunuhan. Kit berpikir sejenak tapi tetap tidak mengatakannya. Betapa bangga Amel, dia akan mengatakannya, yang berarti pemahamannya tentang Grey Z terlalu jauh. Dia tidak mengenal Grey Z dan bahkan bertemu Grey Z hanya sekali. Tapi kali ini, kerugian yang dideritanya di tangan Grey Z apakah masih kecil? Tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungmu. Kit menarik napas dalam-dalam. Kamu adalah putriku, putri terbaikku, dan keluarga Slanka pemimpin masa depan, apakah kau mengerti? Amel tersenyum. Aku mengerti, aku tidak akan terpengaruh olehnya. Ayah, Duncan, kita tidak perlu terlalu peduli, tapi kita juga harus bersiap. Amel tahu bahwa meremehkan musuh bukanlah kebiasaan yang baik. Apalagi untuk tipe orang yang tidak bermoral dalam mencapai tujuannya. Aku tahu. Serahkan padaku hal ini, jangan khawatir. Kit sudah tidak muda lagi, dia telah mengalami banyak hal, dan telah melihat lebih banyak dan tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, dia benar-benar tidak menganggap Duncan terlalu serius. Karena dia bisa menebak apa yang ingin dilakukan Duncan dan apa yang akan dia lakukan. Saat ini, Duncan memang sedang melakukan beberapa persiapan. Di kota lain yang hanya beberapa ratus kilometer dari kasino, Duncan datang ke sini sendirian, tidak ada yang tahu sama sekali, bahkan meski kroninya. Di sebuah restoran yang sangat istimewa, Duncan duduk di sana, memandang sosok di seberang tirai sambil meminum wine sambil dengan santai berkata, "Apakah bisa kerjasama? Tentu saja. Anda memberikan informasinya, dan saya akan membunuhnya. Tapi di organisasimu, menurutmu apa kamu penting?" Sepertinya hanya dia yang bisa memutuskan. Nada suara Duncan dingin dan provokatif. Dia bisa merasakan bahwa mata di sisi tirai pintu langsung menjadi acuh tak acuh, tapi dia tetap tidak sopan sama sekali. Selama bertahun-tahun, semua orang tahu bahwa Raja berkata bahwa kamu adalah orang yang dia percaya. Bahkan jika kamu adalah orang yang paling dia percaya, tapi pendapatmu tidak berbeda dengan Kentut. Dengus pria itu dingin dan berkata ini akan jadi masa lalu, segera, semuanya akan berbeda. Duncan mengangkat senyum di sudut mulutnya. Saya berharap apa yang Anda katakan itu benar. Yang bisa saya berikan adalah cabang keluarga Slanka di kasino. Semua sumber daya cukup bagi Anda untuk membangun tim yang mengerikan dan membiarkan Anda menempati posisi tertinggi dalam organisasi pembunuh. Setuju. Tidak ada ucapan ekstra sopan, mereka semua akan langsung ke inti satu sama lain. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan bekerja sama berkali-kali. Kali ini akan menjadi tawar-menawar bagi kerja sama mereka, yang terbesar. Duncan makan perlahan, dan sosok di sisi tirai telah menghilang. Di mejanya ada selembar kertas dengan nama tertulis di atasnya, semua akan dia bunuh. Peringkat pertama daftar pembunuhan adalah Grey Z.
Bagi Syam, ancaman luar negeri tidak hanya sepenuhnya dihilangkan, tetapi juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan gelombang lain. Kota kasino telah menjadi pangkalan luar negeri pertama Syam. Greyz membersihkan lebih dari selusin blok lingkaran bawah tanah, dan secara resmi membuat Ken mengendalikan seluruh lingkaran bawah tanah kota kasino. Di kasino hari ini, status pengusaha Sunrise telah meningkat pesat. Tidak akan ada lagi orang yang berani menghina mereka dengan gampang, karena semua orang tahu bahwa di kota ini, bukan orang lokal seperti mereka tapi keluarga Sunrise. Itu Greyz yang berani datang ke keluarga Slanka untuk mendapatkan kompensasi. Siapa yang ingin menindas pengusaha Sunrise, maka mereka harus mempertimbangkan apakah leher mereka cukup keras.